Shalom. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada hari Minggu ini. Oh, haleluya. Tuhan masih berikan kita waktu untuk kita bisa datang ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari ke-50. Glory. Terkait hari Pentakosta di firman Tuhan ada pada Kisah Para Rasul 2 ayat 13. Amin, amin, amin. Hari ke-50, hari panen, peristiwa penting bagi kehidupan beriman. Glory, haleluya. Selain Natal, Paskah, dan kenaikan Tuhan ke surga, pencurahan Roh Kudus adalah realisasi janji Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Ya, ya. Turunnya Roh Kudus menjadi jaminan bahwa selama gereja Tuhan tetap hadir, bersaksi, dan melayani bagi kemuliaan Allah. Amin. Saudaraku, Haleluya. Tuhan begitu baik. Glory, glory, glory. Mari jadikan hidup kita jadi mesbah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan telah memilih kita. Kita mau angkat pujian ini. Bahkan sebelum dunia dibentuk, Tuhan sudah pilih kita. Amin. Kita lahir dengan
ada, dan semua pemirsa yang menyaksikan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami pribadi Yesus. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami Tuhan benar-benar merasakan kehadiran dan urapan dari Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami Bapa, sehingga saat kami menyanyikan pujian kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau pimpin ibadah kami ini Tuhan, yang sederhana sekali kami lakukan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Kau berkati terus gereja kami ini Tuhan. Kau berkati terus pelayan-pelayan di gereja kami Bapa, dan serta semua jemaat gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja kami akan menjadi gereja yang besar bagi dan juga menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, bukan karena kebetulan gereja kami ada, tapi semuanya atas seizin Tuhan. Tuhan Yesus, perkumpulan kami, tempat ibadah kami Tuhan, diserahkan kepadamu. Sebab dari mula sumber berkat, Kau Bapa kami yang begitu kaya. Kami percaya Tuhan, bukan seperti orang gila kami meminta, tapi ini iman kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa orang benar bila dengan yakin Kau akan besar kuasanya. Kami bersatu hati perhatikan gereja kami Bapa, jangan malukan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah bersorak-sorai memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dengan begitu indah, dengan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Ampuni dosa kami Bapa. Kau berkati jemaat kami, mungkin ada yang sedang sakit, Engkau yang beri kekuatan. Mungkin ada yang sedang berduka, Kau yang hiburkan. Mungkin ada yang sedang lemah Tuhan, Kau yang berikan Tuhan kemenangan bagi setiap kami Bapa. Ini doa kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang semua yang percaya akan urapan Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Roh Kudus Tuhan hadir di ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Berikan salam bagi semua yang ada di samping kanan kirimu. Katakan kau hebat karena Tuhan hebat. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Dan pemulihan di
medley dengan ada gerakan roh Allah di sini. Glory. Haleluya. Yes. Saudara bebas menari bagi Tuhan, melompat bagi Tuhan, berseru bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. berkata di atas setiap pujian kita. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari siapkan persembahanmu. Glory, glory, glory. Kita satu dalam doa. Amin, amin. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ibadah kami sudah tiba di pertengahan Tuhan. Kami akan mempersembahkan Tuhan persembahan kami bagimu Bapa. Kiranya setiap persembahan yang kami persembahkan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ketika kami mempersembahkan Tuhan, Tuhan tak mau berhutang. Tuhan akan gantikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tapi bukan karena itu kami mempersembahkannya Tuhan, tapi karena kami rindu Tuhan mempersembahkan kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan mempersembahkan Tuhan dari apa Tuhan yang kami miliki. Tuhan, berikanlah Tuhan Kau berkati terus kami Tuhan, sehingga kami bisa mempersembahkan yang lebih indah lagi kepada Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar setiap firman yang disampaikan semuanya Tuhan bisa memberkati setiap kami Tuhan. Semuanya Tuhan bisa memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami Tuhan, ini persembahan kami. Kami berikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ada gerakan roh Allah.
akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Yang belum ambil Alkitab bisa siapkan Alkitabnya. Yang mungkin tidak punya Alkitab tapi punya handphone atau apapun bisa juga disiapkan. Kita akan menyiapkan bejana kita. Haleluya Tuhan. Mari pegang tangan kami Roh Kudus. Sebab kami tak bisa jalan sendiri. Pegang tangan kami Tuhan agar kami tak tersesat. Terima kasih Yesus. Haleluya.
biasa, namamu Yesus Kristus Tuhan. Namamu berkuasa di bumi dan di surga. Oleh namamu semua bertekuk lutut. Oleh namamu iblis pun tak berdaya. Olehnya Tuhan Yesus, di hari yang berbahagia ini, di mana Engkau kembali menyatakan kesempurnaanmu, di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari inaugurasi, hari pengurapan yang sangat luar biasa. Engkau diurapi dan semua kami pun di bumi diurapi. Dalam saat yang sama, di hari Pentakosta, Engkau dipermuliakan di sorga, juga semua kami di bumi dipermuliakan. Luar biasa Tuhan gerakan ini. Dunia tak dapat memahaminya, dunia tak dapat mengerti, tetapi kami anak-anak-Mu, tetapi kami orang-orang percaya, tetapi kami yang sudah menerimamu, tetapi kami yang sudah menjadikanmu menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami memahami sebab Roh Kudus-Mu sudah ada di dalam kami. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan merayakan hari Pentakosta lewat nanti perjamuan kudus, lewat nanti firman-Mu Tuhan. Bapa, tolong kami baru saja bersorak-sorai, kami baru saja memuji-muji nama-Mu, kami baru saja menyembah-Mu Tuhan. Kini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkuasalah atas firman-Mu, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga yang nampak bukanlah hamba-Mu, tapi kemuliaan Tuhan itulah yang nampak lewat penyampaian firman Tuhan. Bapa, jangan biarkan aku sendiri. Roh Kudus terus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus terus meliputi hamba-Mu, Roh Kudus terus memenuhi hamba-Mu, sehingga dari awal pemberitaan firman Tuhan ini sampai nanti perjamuan kudus, sampai doa selesai Tuhan berkat, kami semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Semua jemaat-Mu yang ikut di rumah, semua hamba-hamba-Mu yang ikut di rumah, bahkan mungkin ada jemaat yang lain, bahkan mungkin ada orang-orang yang lain yang belum sempat beribadah di mana mereka bergereja atau sedang ikut menyaksikan video ini Tuhan. Bapa, kami berdoa dengan roh yang sama juga. Semua kami yang ikut menyaksikan video ini, kami sama-sama diberkati, kami sama-sama diurapi, kami sama-sama diteguhkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Ini hari adalah hari Pentakosta, hari yang sangat bersejarah, di mana seluruh umat Tuhan bersorak-sorai. Kenapa bersorak-sorai? Karena merayakan satu hari yang luar biasa, hari yang sungguh-sungguh belum pernah dirasakan oleh siapapun, hari yang sungguh-sungguh belum pernah dinikmati dimanapun, sebab hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, hari ke-50, hari di mana murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu menerima pengurapan, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, sehingga setiap tahun kita merayakan hari ini, hari yang sangat berbahagia,
hari yang sangat luar biasa. Kenapa saudara? Karena ada pribadi Tuhan secara pribadi datang kepada kita, memenuhi kita, mengurapi kita. Itulah Roh Kudus. Pribadi Tuhan memenuhi hidup kita, sehingga kita bukan lagi hanya diri kita, tapi pribadi Tuhan memenuhi kita, sehingga kita akan dipimpin oleh Roh, akan dipimpin oleh Roh setelah kita menerimanya. Saudara-saudaraku, luar biasa, dunia tidak memahami ini, karena memang ini berasal dari surga. Yang tahu surga hanyalah orang-orang yang sudah pernah dari surga. Siapakah itu? Hanya Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudusnya. Tidak ada yang pernah dari surga. Jadi yang tahu surga hanyalah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah yang tahu surga, karena memang mereka berasal dari surga. Sehingga kalau dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu sudah benar, karena dia memang dari surga. Dia tahu jalan ke surga, dan dialah jalan itu. Setelah dia naik ke surga, dia berjanji, aku akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong bagimu. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16, dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain, kalau bahasa Yunani-nya disebutkan Parakletos. Parakletos ialah seseorang yang dipanggil mendampingi kita, menjadi penolong, menjadi pembela, menjadi penasehat, menjadi penghibur. Ini yang dunia tidak miliki. Sebabnya sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, apabila sudah dia menerima Roh Kudus, sesungguhnya dia sudah dapat mandiri. Dia sudah dapat mandiri. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, karena ada Holy Spirit yang menjadi penolong, yang menjadi penghibur, yang menjadi pembela, yang menjadi penuntun, yang menjadi pengajar, bahkan penguat dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara-saudaraku, sangat luar biasa. Saya bahagia sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadiku, dan menerima Roh Kudus menjadi penolong bagiku. Saya sangat diberkati. Itulah sebabnya saya terus kuat melayani Tuhan, meskipun ditandai dengan berbagai banyak rintangan, ada kerikil-kerikil, ada benturan-benturan, ada masalah-masalah, tetapi dengan Roh Kudus bersama dengan kita, setiap orang percaya, dia akan dikuatkan, dia akan ditopang, ditolong, dibela. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah dia menjadi penolong, menjadi pembela, penasihat, pendamping, penuntun, pembantu, pembimbing, dan guru. Ada 9 yang dia datangkan untuk kita. Kehadiran Roh Kudus sangat luar biasa, yang tak dapat kita sangkali. Kenapa? Dia pribadi yang spektakuler, dia pribadi yang luar biasa, dia pribadi yang sangat heran ajaib, dan tidak seorang pun yang dapat menyamai dia. Dia pribadi yang luar biasa. Manakala kita sedih, dia hadir menghibur kita. Manakala kita lemah, dia hadir menguatkan kita. Manakala kita bingung, dia datang menuntun kita. Manakala kita lemah, dia datang membangkitkan kita. Manakala kita sudah berduka, dia datang menghibur kita. Luar biasa. Dia Allah. Luar biasa, saudaraku. Hari ini seluruh dunia merayakan ini, suka atau tidak suka. Dunia mengakui bahwa hari ini
adalah hari Pentakosta, hari ke-50, hari pencurahan Roh Kudus. Kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 63. Yesaya pasal 63 Yesaya pasal 63 ayatnya yang 11 sampai 14. Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-11 sampai 14. Saya bacakan, saudara boleh mengikuti dalam pembacaan saya. Saudara buka Alkitabmu sehingga kita sama-sama membaca. Saudara boleh mengikuti saya. Kita akan bacakan Yesaya pasal 63 atau bab 63 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 63 ini Mazmur juga menggambarkan tentang kesetiaan Allah. Sebentar saudara, pada tahun 538, sebentar ada gambaran sebentar bagaimana Raja Koreshi mengizinkan Yahudi kembali ke Yerusalem untuk membangun reruntuhan rumah Allah yang sudah hancur waktu itu. Waktu itu Ezra memimpin dalam keadaan itu. Ezra tampil membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur. Itu pada zaman Quraisy. Itu tahun 538. Itu terjadi satu kisah yang luar biasa. Roh Kuduslah memimpin itu sehingga terjadi seperti itu. Lalu pemazmur menggambarkan juga tentang kesetiaan Allah dalam memberikan kuasa pada Musa yang sangat luar biasa. Bagaimana Musa memimpin umatnya keluar dari laut. Oleh tongkat di tangan Musa membelah laut sehingga umat Israel bisa seberang. Saudara-saudaraku, Roh Kudus juga memimpin umat Tuhan yang hari ini kita rayakan adalah hari Pentakosta. Dua kisah tadi membawa saya bersemangat luar biasa. Bagaimana Tuhan dengan urapan rohnya, bagaimana Tuhan dengan pekerjaan Roh Kudusnya memimpin Ezra, memimpin Musa untuk berbuat sesuatu kebesaran nama Tuhan. Sangat takjub kita mendengar, sangat heran pekerjaan Roh Kudus apabila dinyatakan dalam hidup seseorang, maka orang itu akan Tuhan pakai luar biasa. Beberapa rasul-rasul, beberapa murid-murid Yesus, mereka kuat menderita juga karena pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa.
Roh Kuduslah membuat Stefanus, dia berkata, Bapa, jangan tanggungkan dosa mereka kepada mereka, sebab mereka tidak mengerti akan apa yang mereka lakukan. Ketika dia dirajam dengan batu, dilempar dengan batu, dia tampil luar biasa berkata, Bapa, jangan tanggungkan dosa mereka kepada mereka, sebab mereka tak mengerti apa yang mereka perbuat. Stefanus sampai mati, dia berkata, terpuji Tuhan. Saudara-saudaraku, saya kagum dengan pekerjaan Roh Kudus ini. Ada 9 tadi pertolongan, kalau versi Alkitab bahasa Inggris, dia sebagai pembela, sebagai penolong, penghibur yang dapat menuntun kita sempurna sebenarnya. Tidak ada lagi ruang gerak, tak ada lagi ruang gerak bagi ruh lemah. Saya bilang tadi dikatakan di sini bahwa dia sebagai penolong atau konforter, sebagai pembela advokat, sebagai penasihat atau konselor, sebagai pendapat atau komponen, sebagai penuntut atau guide, sebagai pembantu atau helper, sebagai pembimbing atau instruktur, sebagai guru atau teacher. Dia ada 9 fungsi, sehingga tak ada lagi alasan bagi kita untuk lemah. Hanya kadang kita tidak mengerti untuk mempergunakan. Misal, kalau saudara punya tongkat di tangan, saudara berjalan licin, kalau tongkat itu tidak saudara pergunakan, maka sia-sia tongkat itu. Atau misal saudara punya satu baterai, ketika lampu padam, saudara tidak pakai itu baterai, sia-sia baterai itu. Begitu juga Roh Kudus, ketika saudara membutuhkan, saudara tak pakai, sia-sia Roh Kudus itu. Roh Kudus itu sifatnya tidak memaksa. Dia memberi kita kemerdekaan. Seperti apa sikap kita mempergunakan dia, sebegitulah dia berfungsi bagi kita. Sebabnya di hari Pentakosta ini, seperti tadi gambaran bagaimana Ezra tampil, bagaimana Musa tampil, mempergunakan Roh Kudus itu membawa mereka bisa maksimal. Saudara-saudaraku, hari ini juga kita mau melihat sehingga penolong itu jangan sampai sia-sia. Ya, saudara, sekali lagi ada sini saya tulis 3 hal bahwa kita harus melihat seperti apa di hari Pentakosta ini, seperti apa kita akan bangkit untuk menikmati. Saudaraku, tidak bisa disayangkan bahwa ketika Roh Kudus itu menuntun Raja Koresi tadi untuk mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem, itu satu pekerjaan yang luar biasa. Tadinya sudah tidak bisa, tapi Roh Kudus bisa mengubah hati, Roh Kudus bisa memperbaharui hati, Roh Kudus bisa memprotek hidup kita. Asal saja kita mau, asal saja kita mengizinkan, asal saja kita mengundang dia. Sebab dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, sudah tiba saatnya orang-orang benar akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena memang Allah itu adalah roh adanya. Saudara-saudaraku, berbahagia saudara yang dapat mengikuti ibadah hari ini. Kalau kita lewat media elektronik, saudara tidak bisa hadir di gereja, tetapi saudaraku, oleh pertolongan Tuhan lewat media elektronik ini, kita bisa walaupun berjauhan tetap sama menikmati hadirat Tuhan. Puji-pujian tadi ditayangkan, penyembahan tadi sudah kita nikmati bersama. Bahkan sebentar kita nanti ambil Roh Kudus, semua kita bisa kerjakan
dengan pertolongan Tuhan, dengan iptek, pengetahuan yang dibuat Tuhan. So, sekali lagi, semua itu bersumber dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, sehingga orang-orang yang takkan Tuhan, mereka dapat diberkati Tuhan, membuat satu media ini yang sangat luar biasa. Saya merasa bersyukur dengan hadirnya keadaan apapun, kita tak dapat dibatasi lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap bisa beribadah bersama-sama dengan umat-Mu, dengan orang-orang percaya. Meskipun kami tak satu wadah, tapi kami bisa beribadah bersama. Saudara-saudara, tadi katakan tadi, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa menjamah Raja Quraisy itu tidak mudah. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah hati. Oleh sekali lagi, pakai momen ini. Seandainya ada persoalan saudara, kalau ada masalah saudara, kalau ada beban saudara, kalau ada penyakit saudara, kalau ada pergumulan saudara, mari undang Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus ingatkan saya, Roh Kudus bantu saya, Roh Kudus kuatkan saya, Roh Kudus help me. Saudara-saudaraku, Parakletos, dia hadir menyertai. Parakletos, dia hadir bersamamu. Parakletos, dia menjadi kekuatan bagimu. Bersyukur kepada Tuhan, kalau saja dulu Yesus tetap di bumi, maka dia dibatasi secara fisik. Kenapa? Karena memang dia 100% manusia, tetapi juga 100% Tuhan. Tetapi dibatasi oleh fisik itu, sehingga ketika dia ada di Yerusalem, tidak mungkin dia ada di Jericho, karena itu berdekatan. Tapi tidak mungkin satu tempat bisa berdua. Tapi dengan Roh Kudus itu, di mana-mana Roh Kudus ada. Kenapa? Karena Roh itu di setiap ruang, di setiap kesempatan, di setiap tempat dia ada. Omnipresent, dia ada di mana-mana. Saudaraku, harus bersyukur. Artinya kenapa? Dimanapun saudara berseru, dimanapun saudara berdoa, dimanapun saudara memohon pertolongan Tuhan, saudara dapat menikmati, saudara dapat merasakan, saudara dapat membuat sesuatu bersama dengan Dia. Saudara-saudaraku, yang kedua, Roh Kudus memimpin menguatkan Musa. Tidak mudah Musa memimpin umatnya. Kita tahu Israel adalah bangsa yang tegak teguh. Tidak mudah. Kisah mencatat yang Alkitab, ketika dia membela anak muda Israel, maka mereka justru melarang Musa. Padahal hati Musa ingin membela umat itu. Waktu mereka diperlakukan tidak lagi adil, tapi di situ ada Musa. Tapi justru umat itu melarang Musa. Mengapa? Tidak mudah, saudara. Hanya pertolongan Roh Kuduslah membuat Musa itu kuat, tegar, dan mampu memimpin bangsa Israel. Jadi saudara-saudaraku, pikirkan baik hari ini. Pertolongan Tuhan sekarang sudah nyata. Roh Kudusnya hadir untuk membuat engkau, membuat saya tampil luar biasa. Tadinya Musa adalah biasa-biasa, tapi dengan hadirnya Roh Kudus, Musa menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Kita ingat kisah setelah hari Pentakosta.
Petrus bukan orang yang terpelajar. Petrus itu bukan orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi setelah Petrus penuh Roh Kudus, waktu itu dia berkhotbah, maka 3.000 orang sekaligus bertobat. Setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, maka dia sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa mereka. Luar biasa. Jauh sebelumnya, sebelum dia bertobat, sebelum dia dapat Roh Kudus, sempat dia menyangkal Yesus. Kita ingat jelas ketika Yesus ditangkap, dia sampai 3 kali menyangkal. Namun setelah Petrus penuh Roh Kudus, setelah Petrus mendapatkan Roh Kudus itu kapan? Setelah Yesus naik ke surga, dia berjanji, aku akan mengirimkan Rohku kepadamu. Maka dikatakan semua murid-murid penuh Roh Kudus. Setelah itulah Petrus luar biasa. Dia tampil hebat, dia tampil luar biasa, sampai dia pun matinya terbalik. Dari pribadi yang menyangkal Yesus sampai dia rela mati dengan tersalib ke bawah. Kekuatan Roh Kudus itu membuat Petrus tampil luar biasa. Roh Kudus membuat Petrus bisa berkhotbah luar biasa, membuat Petrus bisa menyampaikan firman Tuhan dan orang bertobat karenanya. Roh Kudus sangat dinamis. Roh Kudus sangat bergerak. Sebagaimana kita mempergunakannya, sebagaimana kita untuk memakainya, begitulah Roh Kudus itu bagian dinamik yang siap meledak untuk membuat terobosan yang luar biasa, membuat sesuatu yang luar biasa. Olehnya di hari Pentakosta ini, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan dan siapa kita yang sedang menyaksikan video ini, dengar baik hari ini, setelah anak-anak Tuhan menerima Roh Kudus itu, dia bukan lagi pribadi yang biasa, tapi pribadi yang luar biasa, yang ada kekuatan supranatural, kekuatan yang sangat luar biasa, membuat orang-orang itu dapat mengusir setan, dapat berbahasa-bahasa yang baru. Kalaupun dia pegang ular-ular tunduk, kalaupun dia meminum racun tidak binasa, kalau dia tumpang tangan orang sakit sembuh. Saudara-saudaraku, di zaman Joel dikatakan akan tiba saatnya pencurahan Roh Kudus yang sangat kita kenal, bahwa dikatakan di sana, sudah sebentar dalam Joel 2 ya, sebentar. Joel pasal 2. Pertanyaan 2 ayatnya 28. Joel pasal 2 ayat 28 tadi bilang, Joel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ada hal yang luar biasa, sampai teruna-teruna kita
Maka pada kesempatan ini anak-anak muda yang saya kasihi, mari sikapi ini luar biasa. Terima Roh Kudus membuatmu menjadi berbeda dengan anak muda yang lain. Terima Roh Kudus, kamu akan tampil luar biasa dari anak muda yang lain. Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang mampu berbeda di zaman. Dikatakan dari sini sangat luar biasa bahwa anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Mampu mengajar, mampu membimbing, mampu jadi instruktur kepada anak muda yang lain, kepada pemuda-pemuda yang lain. Dia mampu jadi model role, dia menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi pengajar bagi anak-anak muda yang lain. Saudara sekali lagi anak muda, saudara baik-baik ini, saudara akan luar biasa. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Mimpi yang dari Tuhan itu selalu akan berdampak. Mimpi dari Tuhan itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mimpi dari Tuhan itu akan kita bisa mengerti rencana Tuhan untuk kita ke depan. Juga dikatakan di sini bahwa teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Akan ada masa-masa kita dapat melihat keadaan yang akan datang. Saudara-saudaraku, sangat kita bersyukur kalau saja Roh Kudus ini roh yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia adalah pribadi Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak lagi sama dengan orang-orang lain. Lalu kita lihat, saudaraku, sekali lagi ada hal yang luar biasa, yaitu bagaimana kita menerima. Pada hari Pentakosta itu mereka berkumpul, lalu tiba-tiba turunlah lidah-lidah api. Lalu dikatakan semua mereka penuh Roh Kudus. Mereka berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kisah Pentakosta ini kita sudah bisa kedua sebentar ya, lihat. Kisah kedua sangat luar biasa, saudara. Ini kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita di zaman sekarang membutuhkan ini. Kisah Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu ada 17 bahasa. 17 bahasa sekaligus oleh murid-murid itu. Mereka sehingga mereka kaget semuanya. Itu yang dikatakan dalam 16 akan berbahasa baru. Apa yang mereka katakan itu Roh Kudus yang memimpin hidup mereka, sehingga mereka bisa berbahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti, tapi justru orang lain yang di sekitar mereka mengerti. Karena orang-orang Pendobia, orang-orang yang sana itu mereka mengerti. Mereka berkata, kok bisa mereka berbahasa kita? Saudara-saudaraku, sangat luar biasa. Waktu itu mereka semua kegelangan dan katakan terakhir, lalu mereka dengan sukacita pergi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di hari Pentakosta ini kita harus cermati bersama. Ternyata rugi kalau gereja, rugi kalau orang percaya, rugi kalau semua kita yang sudah menerima Yesus tidak
mempergunakan Roh Kudus ini. Saya ulang sekali lagi, sangatlah rugi gereja, sangatlah rugi para penginjil, sangatlah rugi para penatua jemaat atau setiap jemaat yang tidak mempergunakan Roh Kudus ini. Kenapa? Karena Roh Kudus ini diberikan kepada semua orang yang mau menerimanya. Jadi bukan ajaran gereja tertentu. Semua orang percaya yang menerima maka diberi. Sejak kapan? Sejak engkau percaya, sejak engkau menerima Yesus dalam hidupmu, di sini engkau juga menerima Roh Kudus itu. Hanya saja seperti tadi, ada orang memegang tongkat tapi tidak dipergunakan. Ada orang memegang baterai tapi tidak dipergunakan, sehingga fungsi tongkat, fungsi baterai tadi tidak maksimal. Kenapa? Karena tidak dipergunakan. Gereja akhir zaman ini harus peka. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang siap menolong kita tadi. Dia siap menuntun kita, menghibur kita, menguatkan kita, mengajar kita, menuntun kita, bahkan membuat kita kekuatan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, jangan sampai lagi kita hanya liturgis, jangan sampai lagi kita hanya mendengar, jangan sampai lagi kita hanya mengetahui, tapi kita harus ambil bagian, kita harus ambil sikap. Saudara-saudaraku, saat ini kita diminta oleh Tuhan untuk sangat supaya mempergunakan Roh Kudus ini menghadapi situasi yang sangat mengerikan sekarang ini. Saudaraku, bahwa Pentakosta pertama ini sebenarnya terjadi yaitu di waktu Keluaran 24, ya, di sana mereka itu adalah Israel yang mengucap syukur atas mereka panen gandum, lalu mereka merayakan hari raya buah bungaran. Itulah Pentakosta yang pertama yang mereka katakan itu 50 hari setelah Paskah. Lalu yang kedua, orang Kristen sekarang ini adalah ketika Roh Kudus turun, lalu mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu Wahyu berkata mereka itu pada saat Yesus naik di surga, lalu Yesus diurapi kembali penuh Roh Kudus seperti sedia kala. Saat yang sama juga bumi bersorak. Itulah hari Pentakosta. Saudara-saudara, sekali lagi di Tuhan, kita hari ini memperingatinya. Janganlah sekedar memperingati seperti memperingati hari kemerdekaan, memperingati hari-hari lahir. Mari kita sikapi dengan baik. Kalau kita merayakan hari kemerdekaan itu, apa maknanya bagi kita sekarang ini? Jangan lagi hanya sekedar liturgis saja. Tapi lihat, ketika kita memperingati hari kemerdekaan negara kita, coba lihat apa makna sekarang ini. Apa yang kita ambil untuk kita hari ini, untuk mengisi kemerdekaan itu, supaya jangan kosong untuk mengisi kemerdekaan yang terima itu. Juga sekarang juga hari Pentakosta, apa kita ambil untuk kita? Mari sekali, kita tadi Roh Kudus adalah pribadi yang siap menolong kita. Mari ambil sikap, ambil sikapmu. Katakan, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus bantu aku, Roh Kudus pulihkan aku, Roh Kudus kuatkan aku, Roh Kudus buat aku berhasil, Roh Kudus buat aku hebat. Jangan tinggal hanya mendengar, jangan tinggal hanya mengerti, jangan tinggal hanya membaca. Saudara-saudara, sekali lagi, gereja-gereja yang bersemangat sekarang ini untuk merayakan Pentakosta, gereja harus ambil bagian. Bukan hanya gereja Pentakosta, tapi semua gereja harus ambil sikap. Roh Kudus adalah milik semua gereja. Roh Kudus milik semua orang percaya. Roh Kudus milik
semua anak Tuhan. Dia dicurahkan ke bumi secara bersamaan. Siapa yang menerima, dia mendapat. Siapa yang meminta, dia yang menerima. Siapa yang meminta, dia yang menerima. Katakan, mintalah maka diberi. Saudara-saudari, mari saat ini kita katakan Roh Kudus, kita akan masuk dalam Roh Kudus. Kita akan minum anggur, makan roti perjamuan kudus, yang artinya saudara-saudaraku, kita akan menikmati kesempurnaan supaya di hari Pentakosta ini kita tidak hanya dari firman Tuhan, tapi kita ikut menikmati korban Yesus, menikmati tubuh dan darahnya, menikmati kehidupan dalam Tuhan yang sesungguhnya, menikmati bagaimana sesungguhnya anak Tuhan hidup menurut pola Alkitab. Menurut pola Alkitab, kita dipimpin oleh Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan untuk ikut menikmati bersama kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan janjinya. Dia curahkan Roh Kudus sehingga hari ini lewat tubuh dan darah Tuhan kita menikmati bersama semua kesempurnaan Tuhan. Dia ada untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia hidup untuk kita. Dia naik ke surga untuk kita. Dan dia katakan akan mencurahkan rohnya untuk kita juga. Dan dikatakan juga dia akan datang kembali menyebut kita supaya di mana dia berada, kita pun ada bersama-sama dengan dia. Saudara puji Tuhan, kita sebentar akan mari siapkan roti dan anggurmu. Saudara sekali lagi sebelum kita berjalan kudus, siapkan dulu roti dan anggurmu. Kita nanti supaya mudah untuk makan dan minum. Saudara, sekarang sebelum saya ketemu Tuhan, buka dulu anggurmu sehingga kita nanti mudah untuk ikut di dalamnya. Sehingga kita mudah untuk ikut di dalamnya. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, kalau saudara belum kebagian, mari siapkan sekarang. Jangan sampai ada yang tidak kebagian. Setiap kita harus kebagian. Setiap kita harus kebagian. Kenapa? Karena ini hari Pentakosta, hari di mana kita harus semua menikmati berkat Tuhan yang sempurna. Dia sudah mati untuk kita. Dia juga bangkit untuk kita. Dia naik ke surga untuk kita. Dan dia berjanji akan mencurahkan kudusnya untuk kita juga. Dan dia berjanji hari ini kita sedang menikmatinya. Kita berdoa sebentar. Bapa di surga, bertalian dengan hari Pentakosta ini Tuhan, kami umat-Mu yang percaya kepadamu, di tangan kami sudah ada tubuh dan darah-Mu. Kami akan menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu akan membuat firman-Mu sempurna. Firman yang baru kami dengar akan dipatenkan oleh tubuh dan darah-Mu, sehingga kami tidak lagi bimbang, kami tidak lagi ragu, dan firman-Mu tidak lagi dicuri oleh iblis Tuhan, karena darah dan tubuh-Mu akan menyempurnakan kami dalam kuasa-Mu yang besar. Tuhan, kuduskanlah, kalaupun kami tidak bisa bersama dengan jemaat-Mu, kalaupun kami tidak bisa bersama dengan mereka Tuhan, tapi Imam Besar hadir untuk mereka. Roh Kudus sudah hadir di sana bersama mereka Tuhan, memimpin mereka untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, apa yang sudah kami dengar, biarlah
Tuhan menolong kami agar kami tidak lagi menjadi biasa-biasa Tuhan. Setelah kami nanti pulang atau selesai ibadah Tuhan, kami sudah memiliki Roh Kudus menjadi penolong, Parakletos bagi kami, Alos bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak lagi sama sebelumnya. Anak-anak muda yang tadinya Tuhan mereka tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan hari Pentakosta ini Tuhan, mereka terima Roh Kudus, lalu mereka Tuhan akan menjadi pemuda-pemuda yang hebat, pemuda yang takut Tuhan, juga anak-anak kecil Tuhan, berkat kurang hidup mereka nanti Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan orang-orang tua Tuhan, Engkau berkati kami semua, kami dapat mendapatkan mimpi-mimpi dari Tuhan untuk mengetahui rancangan-rancangan apakah yang Tuhan kerjakan untuk gerejamu, untuk masa depan kami. Tuhan, anak-anak muda kami, remaja kami Tuhan, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Mereka akan dapat melihat keadaan-keadaan sesungguhnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan. Saudaraku, mari angkat tubuhnya dan Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan berikutnya kepala. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah, katakan amin, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Dosamu, dosaku, Tuhan ampuni. Haleluya. Dan tujuan Tuhan, ya Roh Kudus, saudara menyembah kepada Tuhan. Ini saatnya minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Tuhan katakan minta maka diberi.
Indonesia, diberkati gerejanya, diberkati gerejanya, diberkati keluargaku, diberkati keluargaku, keluargaku, diberkati gerejanya, diberkati gerejanya. Oh berkat, oh berkat, oh berkat, kasih karunia memenuhiku. Oh berkat, oh berkat, kasih karunia memenuhiku. Dengan pun, oh berkat, oh berkat, kasih karunia memenuhiku. Oh berkat, oh berkat, kasih karunia memenuhiku. Sekarang ini, oh berkat, oh berkat, kasih karunia memenuhiku. Oh berkat, oh berkat, kasih karunia memenuhiku. Kasih karunia memenuhiku. Terima kasih Tuhan, luar biasa ibadah kami hari ini. Sekaligus kami Kau berikan pujian baru, memberkati Indonesia, memberkati bangsa kami, memberkati gereja Tuhan. Kasih karunia memenuhi kami. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Urapilah semua jemaat-Mu yang telah mendengar, dan kami sudah menikmati perjamuan kudus yang membuat firman-Mu tidak dapat dicuri oleh iblis. Perjamuan kudus membuat firman-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami akan dibuat berhasil. Kami semua yang telah mendapatkan Roh Kudus-Mu, hamba bersyukur Tuhan, tanpa hamba harus tumpang tangan kepada mereka, tapi Imam Besar sudah tumpang tangan kepada semua umat-Mu, kepada semua kami yang menyaksikan ibadah ini, kepada semua mereka yang sedang menonton video ini Tuhan. Semua mereka diurapi Tuhan, semua mereka diberkati Tuhan, sama seperti kami di sini di gereja-Mu yang keluarga pastori menyelenggarakan ibadah ini Tuhan. Kami pun semua diberkati. Seperti itulah juga berkat-Mu sama kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka sedang beribadah. Tuhan Yesus yang lemah sudah dikuatkan. Tuhan Yesus yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Tuhan Yesus yang berbeban berat sudah Engkau tolong. Tuhan Yesus yang bersusah hati sudah Engkau hiburkan. Tuhan Yesus, mereka yang ragu-ragu, Tuhan sudah teguhkan iman mereka. Tuhan Yesus, mereka yang mengalami beban berat, Tuhan sudah angkat beban mereka. Di hari Pentakosta ini Tuhan, kami sangat bahagia karena pertolongan Roh Kudus
yang sangat luar biasa, membuat kami berbeda dengan kami sebelumnya. Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai kepada kabinet kerja, sampai kepada aparat negara kami, sampai kepada lembaga tinggi negara kami, sampai kepada pemimpin daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW di seluruh Indonesia. Tuhan berkati, dan seluruh tenaga medis pun Tuhan berkati, termasuk pimpinan gereja-Mu. Tuhan juga berkati Bapak. Khusus Tuhan GBDI, kami berdoa sebentar Tuhan, kami akan bermubes di bulan Juli Tuhan. Bapak tolong biarlah COVID-19 ini berhenti Tuhan, supaya gereja-Mu bisa bermubes. Dan Tuhan tolonglah semua para pendeta, para pimpinan gereja-Mu, semua kami berdoa bersama agar Indonesia segera pulih dari seluruh tantangan, pulih dari seluruh ekonomi kami. Bapa di surga, berkatilah kami semua. Sebentar persembahan kami juga, di mana Tuhan hari ini adalah hari terakhir kami harus mengembalikan milik-Mu Tuhan, sebagai persembahan syukur kami, sebagai ketaatan kami Tuhan, bahwa kami harus mengembalikan milik-Mu Tuhan, untuk kami bisa diberkati seperti janji Tuhan. Kami akan menikmati langit terbuka dan tercurah berkat-Mu sampai berkelimpahan, sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka diberkati lewat pekerjaan tangan mereka, lewat usaha mereka, lewat bisnis mereka, lewat profesi mereka Tuhan. Kalau mereka pegawai negeri, Tuhan memberkati instansi di mana mereka bekerja Tuhan. Kalau mereka BUMN, juga berkati Tuhan, supaya setiap mereka yang bekerja di sana, mereka bertanggung jawab kepada lembaga di mana mereka bekerja. Kalau mereka swasta, berkatilah pimpinan mereka, sehingga Tuhan semua pimpinan perusahaan Tuhan, mereka dapat membuat jalan keluar, supaya setiap perusahaan tidak berhenti Tuhan, tapi berinovasi, tapi bergerak maju Tuhan. Mereka tidak akan tinggal diam Tuhan. Buatkan mereka dapat visi yang baru Tuhan, agar rakyat Indonesia tidak ada yang pengangguran Tuhan. Kalau banyak yang PHK, Tuhan tolonglah agar tidak ada Tuhan keributan, agar tidak ada Tuhan kerusuhan Bapak. Amanlah negeri kami, amanlah bangsa kami Tuhan, biar semua takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan juga untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun sekarang mereka berada, dari bayi-bayi kecil yang mungkin Tuhan mereka baru lahir Tuhan, bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Anak-anak balita, anak-anak TK, anak-anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, muda-mudi kami, kaum bapak, kaum ibu, semua hamba Tuhan, semua para diakoni, semua para majelis, Tuhan memberkati hikmat marimat bagi kami semua. Para pendeta-pendeta semua berikan kuasa untuk memimpin gereja Tuhan, supaya terus berinovasi, terus bergerak maju Tuhan, supaya tidak tinggal diam. Bapa khusus Rehobot Seba Tuhan, Bapa tolong berkatilah kami semua. Terpuji nama Tuhan. Ini doa syukur kami sebentar Tuhan. Kami akan selesai beribadah dan kami akan selesaikan seluruh rangkaian ibadah kami. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan dimanapun sekarang sedang beribadah, dimanapun sekarang bersama kami beribadah, mari angkat hatimu dan siapkanlah hatimu untuk menerima berkat Pentakosta. Saudara-saudaraku, dimanapun sekarang berada, keluarga pastori,
keluarga jemaat semua, dimanapun engkau berada, dan apabila juga saudara menyaksikan video ini, dimanapun saudara berada, terimalah berkat Tuhan. Berkat di hari Pentakosta tercurah Roh Kudus-Nya untuk memenuhi semua kita. Maka kita akan menjadi manusia baru, manusia yang lain, sehingga biarlah anugerah yang besar oleh Bapa yang di surga dan cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus Allah menyertai kita bersama, menuntun kita bersama, memimpin kita bersama, mulai saat ini, besok lusa, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Shalom, selamat hari Pentakosta, haleluya. Saudaraku, dimanapun saudara berada, mari saudaraku bagikan video ini kepada saudaramu. Mungkin mereka masih ada yang belum beribadah, berikan kepada mereka. Dan saudara, kami minta supaya saudara ikut membantu pekerjaan Tuhan. Saudara boleh like dan subscribe dan beri komentar supaya kami pun melihat, memeriksa, supaya kami pun kembali berkati. Haleluya.